Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit atau demam atau enggak enak badan, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sekarang ini tanda-tanda atau gesekan-gesekan di PSSI atau di para netizen mulai saya terasa panas gara-gara Piala AFF ya. Jadi please lah, kita nggak usah terpengaruh ya sama media-media ataupun pihak-pihak yang seolah ingin memecah belah hubungan Sintayong dengan Pak Erik ya. Pada intinya fokus saja sama hal yang terkait perkembangan timnas nasional, karena nggak tahu kenapa makin kesini kok makin ngeri aja ya. Apalagi sampai ribut dan terpecah hanya karena Piala AFF ya, yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti ya, perlu menegaskan kalau dalam hal ini kita ya, itu bukan buzzer. Artinya bukan buzzer Sintayong atau buzzernya Erick Thohir. Cuman ngasih pendapat sesuai dengan realita atau kritik apa yang perlu dikritik dan puji kalau memang layak untuk dipuji. Dalam hal ini kita ini kasihan sama Kosin ya, yang kini jadi serba salah. Apalagi sekarang ini kan pihak-pihak yang seolah-olah menggiring opini ya. Kalau pakai lokal kalah, yang salah Sintayong. Kalau pakai naturalisasi dan menang, yang hebat pemain. Nah, kalau pakai lokal menang, pasti ada yang bilang pakai lokal aja sudah menang, berarti lokal bisa bersaing, nggak perlu naturalisasi. Jadi ini serba merepotkan. Sedangkan kalau pakai lokal kalah, bilang tuh kan pelatih cuman bisa digendong naturalisasi, kira-kira gitulah ya. Narasi-narasi yang selama ini terjadi dan kalian tahu semua siapa sih kompornya ya, cobalah diingat-ingat ya. Dalam kualifikasi Piala Asia tahun 2023 ketika Indonesia secara luar biasa mampu ngalahin ya, dari Bahrain, dari Australia, dari Korea dengan berbagai skornya. Siapa yang main? Yang dari luar itu Elkan Bagot, Lili Pali yang berstatus sebagai pemain turunan dengan naturalisasi Maklok, sisanya full lokal. Nah, dengan tanda petik kita pikir momen itu adalah momen patah hati bagi pendesak Sintayong saat itu. Dan yang sampai saat ini patah hati itu masih berlanjut karena Sintayong tak kunjung dapat dilengsarkan karena selalu capai target. Yang terbaru, Sintayong lagi-lagi didesak lewat Piala AFF ya. Setelah sebelumnya digadang-gadang regenerasi, digadang-gadang tanpa target, turun dengan skuad muda, tapi akhirnya kok didesak. Karena apa? Ya mumpung ada kesempatan mendesak, ngomong kesempatan istilahnya untuk ada celah istilahnya itu. Ini memang buah malakama bagi Sintayong, tapi itulah resiko dari seorang pelatih. Ya mudah-mudahan Pak Erick Thohir tidak tersulut atau tidak terpancing dengan media-media yang membakar-bakar situasi. Nah, kemudian saat Pak Erick Thohir di mana ketika Indonesia lawan Laos kemarin semua jadi apa ya, aneh dan kerap muncul hal yang luar nalar ya. Intinya desakan ditunjukkan kepada Kosin sekarang sudah desakan hina menghina yang tidak waras, seakan-akan semua
dibebankan kepada Sintayong. Tapi Pak Erick Thohir bukanlah seorang yang abal-abal, seorang yang berpengalaman sudah tingkat dunia. Ini menurut saya itu biasa. Tidak segampang itu Ferguson untuk mengadu domba antara Sintayong dengan Pak Erick Thohir. Karena kita masih punya laga yang luar biasa besarnya, dan inilah tujuan intinya, yaitu masih ada sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Kalau semisal Kosin gagal di situ, wajar kalau ada desakan, tapi kalau cuman soal AFF-nya kocak saja lah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan semua bisa kembali, dan harapan kita semua ya tidak menyudutkan siapa saja ya. Entah itu Sintayong, entah itu Pak Erick Thohir, entah itu PSSI. Mari kita bersatu ya. Semua kita harus bersatu untuk mendukung PSSI ya. Selama PSSI masih berupaya untuk terus menambah pemain keturunan, dan udah pasti yang dilakukan agar timnas Indonesia perkasa untuk hari ke depan ya. Untuk mendapat atau meraih hasil maksimal di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ronde ketiga. Dan setelah nama Ole Romeni, kita tahu masih ada nama Thierry Henry, Emiliano Jonathan yang masih dibayangkan. Begitu juga dengar-dengar Emil Eldoro sudah mulai tertarik juga, walaupun publik sekarang sudah anggaplah sudah tidak suka, tapi biarlah yang penilaiannya, lihat perkembangannya. Toh nyatanya sampai sekarang kan belum ada info bahwa PSSI mau merekrut Emil Eldoro ya. Mari kita support PSSI, menatap ke depan yang lebih jauh. AFF kalau berhasil alhamdulillah, kalau toh tidak berhasil itu adalah wajar, jangan dibesar-besarkan. Kita sebagai pecinta timnas Indonesia jangan itu terprovokasi ya. Tapi mudah-mudahan lah laga terakhir melawan Filipina nanti kita bisa menang dan bisa masuk ke semifinal ya. Dan saya pikir itu kita yakin karena di kandang sendiri, dan pemain-pemain kita sudah mulai berpengalaman, jadi tidak demam panggung dan istirahatnya cukup. Oke, mari kita bersatu demi tujuan bangsa Indonesia yang lebih jauh. Terima kasih, Merdeka.